Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, baik. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas. Oke anak-anak, coba diperhatikan teman kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semuanya? Ya? Iya, oke, berangkat semua ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, tunjuk jari. Iya, benar sekali Mbak Kansa. Kita kemarin belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keterkaitan antar gagasan, yaitu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, sebelum Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pendukung dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis keterhubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Ya, ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat, yang berani, ayo coba tunjuk tangan. Iya, benar sekali Mbak Anggi dan Mbak Kansa. Nah, iya benar ya anak-anak tadi yang dijelaskan. Nah, yang pertama, gagasan pokok adalah ide utama dari suatu paragraf atau suatu bacaan, dapat berupa kalimat pada setiap paragraf. Kemudian gagasan pokok juga merupakan inti dari setiap paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya terdiri dari satu kalimat utama yang terletak bisa di awal, itu bisa di tengah atau di akhir paragraf. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu gagasan pendukung, anak-anak? Iya, benar sekali. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu paragraf yang terletak yang biasanya disebut yang biasanya ada dalam kalimat penjelas. Nah, kemudian apalagi gagasan pendukung itu berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Sudah paham ya anak-anak? Nah, oleh karena itu setiap bacaan itu kan pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, pada masing-masing paragraf itu pasti terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, dalam setiap paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok. Nah, yang lainnya pada kalimat lainnya itu adalah merupakan gagasan pendukung. Nah, oleh karena itu, dalam suatu paragraf antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pasti saling berkaitan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan teks angin sebagai sumber energi ya pada buku kalian masing-masing ya. Teks yang berjudul angin sebagai sumber energi. Nah, mari kita baca bersama-sama. Angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik
dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu tinggi. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Nah, coba anak-anak cermati pada paragraf pertama. Di sana terdapat dua kalimat. Ya, yang kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Nah, kira-kira anak-anak yang mana yang termasuk sebagai paragraf pokok? Ada yang bisa menebak? Iya, benar sekali Mbak Arum. Pada kalimat pertama, itu merupakan gagasan pokok, yaitu angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Kenapa bisa disebut sebagai gagasan pokok? Iya, karena itu merupakan inti dari paragraf 1. Kemudian yang mana yang merupakan gagasan pendukung? Iya Mbak Salwa, benar sekali. Iya, pada kalimat kedua itu merupakan gagasan pendukung. Mengapa disebut gagasan pendukung? Karena pada kalimat kedua menjelaskan pada dari informasi dari kalimat pertama. Jadi angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, diperbaharui itu maksudnya apa? Nah, terus kemudian dijelaskan pada kalimat kedua, yaitu maksudnya angin itu selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Artinya pada paragraf 1 antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung itu saling berkaitan. Begitu ya anak-anak, paham? Ya, baik. Nah, kemudian untuk tugas kelompoknya, anak-anak bisa membaca lagi dan mencermati lagi teks yang berjudul Angin sebagai sumber energi tadi. Kemudian setelahnya kalian mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada setiap paragraf di teks tersebut bersama kelompok kalian. Kemudian setelah itu pada masing-masing paragraf nanti dicari keterkaitannya. Oke, sudah? Sudah paham anak-anak? Iya, bagus sekali. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke, perwakilan kelompok bisa maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Iya, baik, kelompok 1. Bagus sekali ya, mari beri tepuk tangan pada kelompok 1. Nah, baik anak-anak, tadi kelompok 1, semua kelompok sudah maju. Kemudian setelah ibu lihat hasil pekerjaan kalian, ternyata anak-anak sudah cukup paham bagaimana mendeteksi atau mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada setiap paragraf, kemudian keterkaitan antar gagasan pada setiap paragraf. Sudah bagus anak-anak. Nah, untuk kedepannya anak-anak bisa terus berlatih membaca teks, kemudian mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Oke anak-anak. Nah, sebelum itu ibu mempunyai soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini dikerjakan individu ya anak-anak. Baik, ibu beri waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Ya sudah anak-anak, bisa dikumpulkan. Oke, tadi ibu sudah membacakan hasil pengerjaan kalian ya untuk soal evaluasinya. Bagi siapa yang masih nilainya di bawah KKM, nanti akan ibu berikan soal tambahan. Begitu juga untuk yang sudah memenuhi KKM, ibu akan memberikan soal tambahan juga. Nah, oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Apakah ada yang masih ingat? Ada yang berani menyampaikan atau menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Ya, silahkan angkat tangan. Iya, benar sekali Mbak Kansa. Kita belajar tentang
gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung, dan keterkaitan antara kedua gagasan tersebut. Nah, kemudian Ibu coba tanya, apa itu gagasan pokok? Ya Mbak Anggi, benar sekali. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu paragraf. Kemudian, apa itu gagasan pendukung? Iya Mbak Arum, iya benar sekali Mbak Arum ya. Gagasan pendukung merupakan eh, informasi tambahan atau penjelasan dari gagasan pokok. Oke anak-anak, berarti kalian sudah paham ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.